Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Whiskey Bandit. Film ini bercerita tentang seorang pria yang semasa kecilnya sudah merepotkan. Dia kerap kali kepergok mencuri. Orang tuanya bahkan tidak kuat untuk membesarkannya. Lalu bocil tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah institusi militer hingga besar di dalamnya. Namun setelah kabur dari institusi tersebut, perampokan ternyata telah mendarah daging dengannya. Lantas dia pun berhasil melakukan 27 perampokan dari sana. Lantas bagaimanakah akhir dari kisah hidupnya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria sedang menenggak segelas whisky. Dia bernama Attila. Attila ini adalah seorang bandit yang kerap kali merampok bank. Dan kali ini dia hendak merampok sebuah bank kecil di pinggiran kota. Namun sebelum cerita berlanjut, kita kembali dulu ke Attila saat dia masih kecil. Diketahui Attila kecil kerap kali meresahkan warga desa, apalagi seorang pastor. Dia senang meminum jamuan di gereja tanpa sepengetahuan. Lalu, scene pun berlanjut. Terlihat seorang polisi sedang berada di dalam ruangannya. Tak lama datanglah Attila yang kini telah beranjak dewasa. Kali ini Attila telah dimasukkan ke dalam penjara. Tentu hal tersebut sudah sering dia lakukan. Seorang inspektur itu bernama Laszlo. Laszlo lantas mewawancarai Attila. Diketahui kalau Attila ternyata telah melakukan banyak perampokan, yakni 26 kali dalam 6 tahun terakhir. Lantas di situ Laszlo menginginkan Attila menceritakan semua perampokan tersebut. Dan film pun berubah mundur. Kemudian kita dibawa kembali pada masa kecil Attila. Masa kecil Attila diketahui cukup terang repot. Bahkan ayahnya saja tak cukup mengurus dan mendidiknya. Hingga dia diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun bahkan keluarga tersebut tak mampu juga untuk mengurus Attila yang bengal. Sehingga pada suatu kesempatan Attila dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan khusus. Tempat tersebut tentunya sebagai hukuman bagi anak-anak seperti Attila. Setelah dimandikan dengan cara disemprot, Attila kemudian dimasukkan ke dalam satu ruangan kamar yang berisi banyak anak-anak. Lantas di hari tersebut Attila kemudian diberikan pendidikan yang cukup keras. Bisa dianggap tempat itu sebagai penjara baginya. Kembali pada Laszlo, diselang Attila menceritakan masa kecilnya, Laszlo memberitahu kalau cerita sedih tak cukup untuk menurunkan masa hukuman Attila. Lanjut, di masa pendidikan kini Attila telah menjadi seorang tentara bayaran negara. Dalam ketugasannya, Attila kemudian diajarkan cara menembak. Di situ terlihat kalau Attila lah satu-satunya anak yang pandai menembak. Tak hanya itu, Attila juga telah menerima tugas sebagai penjaga penjara. Dikala dia sedang bertugas, terlihat ada 2 narapidana yang diam-diam hendak kabur. Attila lantas memergoki mereka. Namun sayang, dia tak punya nyali untuk menembak mati 2 pria tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian para petugas lain langsung menembak mati 2 orang tadi. Lantas pada malam harinya Attila pun berpikir kenapa orang-orang begitu bengis dan tak kenal rasa ampun. Dia berpikir kalau hidup adalah hukuman bagi setiap manusia. Dari pemikiran tersebut, lantas Attila diam-diam mencoba kabur dari kesatuan tentara itu. Beruntung Tuhan masih mengasihaninya, sehingga Attila pun berhasil cabut dari sana. Dengan modal nekat, dirinya kemudian menyelinap di bawah gerbong kereta dan menjauh dari tempat penuh hukuman itu. Setibanya di stasiun kereta, terlihat kalau Attila hanya bermodalkan sabuk saja yang dia eratkan kepada sebuah besi gerbong. Namun upayanya tidak sia-sia. Dia berhasil kabur hingga sampai ke Budapest. Sesampainya di sana, Attila kemudian pergi ke sebuah toilet dan hendak mencuci mukanya yang penuh dengan debu. Tak lama kemudian muncullah salah seorang pria botak yang membawa koper. Lantas dia pun mencuri baju pria tersebut agar tetap mengamankan dirinya. Dan mulai saat itu Attila pun menyatakan dirinya bebas merdeka. Lanjut, pada kesempatan lainnya Attila kemudian ingin melanjutkan mimpinya sebagai pemain hoki es. Dia memberanikan diri masuk ke dalam suatu klub hoki es di sana sebagai kiper. Namun nyatanya Attila memerlukan banyak latihan agar bisa masuk sebagai tim utama. Di situ sang pelatih yang bernama Bota untungnya masih berbaik hati ingin menerima Attila di bangku cadangan.
Tanya itu ketika berada di ruang ganti, karena Attila tak memiliki tempat tidur, dia pun rela untuk bekerja sebagai tukang bersih-bersih, asalkan diberikan tempat tinggal. Beruntungnya, Attila juga diberikan sebuah apartemen oleh Bota. Di sisi lain, dia juga harus membagi waktunya sebagai OB di tempat tim hoki berlatih. Dari mulai membersihkan lapang es, lalu juga mengganti lampu yang rusak. Di selang kesibukan barunya itu, Attila juga sangat beruntung karena teman-teman barunya di tim hoki sangat terbuka dengan Attila. Terlihat kala itu dia diajak untuk nongkrong bersama dengan rekan-rekan hokinya. Lantas ketika sedang bercengkrama, tiba-tiba Attila melihat satu sosok gadis yang bisa memikat hatinya. Tentu saja karena sejak kecil dia tidak pernah bertemu dengan seorang wanita. Dia pun mengejarnya hingga mengajak wanita tersebut berkenalan. Namun sialnya, Attila belum sempat mengetahui siapa nama wanita cantik itu. Sehingga ketika kereta pergi, Attila dengan segera langsung lari menuju ke stasiun pemberhentian berikutnya. Dan lagi-lagi Attila beruntung dia berhasil lebih dulu berada di stasiun sebelum wanita tersebut. Lantas di situ pun baru diketahui kalau wanita tadi bernama Kata. Mendengar cerita tersebut, Laszlo kemudian tampak menangis terharu karena cerita hidup Attila ternyata kebalikannya dengan apa yang dia lakukan saat itu, yakni sebagai pencuri. Lanjut, karena memerlukan surat izin sebagai warga negara alias KTP untuk bekerja, Attila pun mendatangi sebuah kantor suaka dan imigrasi. Kali ini nasibnya kurang beruntung, karena dalam perpindahan kewarganegaraan, Attila harus mengambil dokumen-dokumen dari kenegaraannya dahulu untuk dibawa dan diverifikasi. Tentu saja dengan syarat-syarat yang terbilang rumit. Sehingga Attila disuruh untuk kembali lagi dalam 2 minggu dan sudah membawa surat dan syarat-syarat yang diminta. Tentu hal itu tak mungkin dia lakukan, karena kembali ke Rumania adalah bunuh diri baginya. Lanjut, kisah perjalanan cinta Attila dengan Kata pun terus berkembang, hingga mereka berjalan ke bioskop. Namun kala itu, Attila tak membawa uang lebih lagi, bahkan untuk membayar popcorn saja kurang. Sehingga dia pun merasa malu pada Kata yang harus membayar kekurangannya itu. Scene pun berlanjut di keesokan harinya, terlihat kalau Attila dan para timnya sedang berada di gym. Lantas karena surat-surat kewarganegaraannya dipersulit, Attila meminta bantuan pada temannya yang bernama Ziro. Ziro diketahui memiliki seorang paman yang bekerja di imigrasi. Tentu saja Attila meminta bantuannya agar surat-surat perpindahan warga negara bisa segera Attila dapatkan. Lantas, Zero pun bersedia menolongnya. Setelah selesai dari gym, karena tak punya dana untuk pelicin, Zolti pun menjadi target pinjamannya. Setelah diberikan pinjaman, singkat cerita Attila bertemu dengan paman Zero. Sebut saja dia Miki. Attila lantas memberikan uang pelicin tersebut beserta pas foto di dalamnya. Namun ketika dilihat, ternyata pelicinnya masih kurang. Tentu saja Attila tak memiliki uang lagi. Namun berkat kebaikan paman Miki, perpindahan warga negara pun akan Miki usahakan. Sepulangnya berlatih, Attila kemudian pulang ke rumah dan mendapatkan sebuah berita kalau seorang tokoh diktator di Eropa telah mati. Tentu hal ini membuat Attila khawatir jika surat perpindahan ke warga negaraannya akan lama diproses. Dari situ, hari-hari Attila pun berlangsung jadi sangat flat karena khawatir jika dia harus dideportasi lantaran belum memiliki KTP. Kemudian dia pun menghubungi lagi paman Miki. Namun teleponnya itu tak kunjung menemukan titik terang. Sehingga Attila pun memberanikan diri untuk mendatangi tempat kerja paman Miki. Lantas ketika bertemu di sana, Attila justru malah disuruh pergi. Paman Miki memang telah menguruskannya. Namun karena pelicinnya kurang, prosesnya harus membutuhkan waktu lama. Sedangkan Attila sendiri harus segera mendapatkannya. Di selang itu perjalanan cinta Attila masih berlanjut. Dia kali ini dikenalkan kepada orang tua Kata. Namun sial, ketika berhadapan langsung dan ditanyai soal masa depan dan pekerjaan Attila, dia tak bisa berkata banyak. Sementara Kata sendiri telah memiliki masa depan yang cerah. Sehingga dari pertemuan tersebut, Attila dibuat tak nyaman hingga cabut dari sana. Mengetahui hal tersebut, Kata pun kecewa. Lantas, di perjalanan pulang, Attila pun melihat kalau masa depannya masih sulit. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan keadaan Attila yang kini sedang mendekap di penjara. Dia sendiri dan tanpa siapapun. Laszlo adalah satu-satunya teman curhat Attila, yang kini terus mewawancarai Attila. Kembali pada Attila di masa lalu, dirinya kini mendatangi sebuah kantor pos.
lalu melihat keadaan sekitar yang nampak tidak ada satupun penjagaan di sana. Dan dari sinilah awal niatan mencurinya muncul. Lantas untuk kamuflasenya, Attila pergi ke sebuah pasar untuk membeli satu rambut wig dan juga satu pistol mainan. Lalu ketika di rumah, Attila pun mendandani dirinya layaknya seorang eksekutif muda. Dan sebelum berangkat menuju kantor pos untuk merampok, Attila kemudian menenggak dulu satu botol whisky agar meredakan ketegangannya. Sesampainya di sana terlihat wajah pucat Attila karena ini adalah kali pertamanya dalam merampok. Pada awalnya, para teller juga hampir tidak percaya kalau Attila sedang merampok. Namun beberapa detik kemudian, dia mengurung para teller dan mengambil uang-uang gepokan yang ada di sana. Lantas setelah berhasil kabur dan membawa banyak uang, Attila lantas pergi ke sebuah terowongan kereta agar tidak meninggalkan jejak. Dia juga melepaskan sepatu dan pakaiannya di sana. Dan ketika kembali ke rumah, dia telah mendapatkan banyak uang dari hasil rampokannya. Lantas uang tersebut pun dia sembunyikan di dalam lemari oven. Dari situ Attila yang merasa merdeka secara finansial langsung pergi untuk bersenang-senang. Bahkan membayar hutang kepada Zolty. Tak sampai situ Attila juga telah membeli mobil. Bahkan Attila kembali menemui Kata setelah berbulan-bulan menghilang. Di situ Attila pun berkata kalau dia selama ini sibuk mencari cuan agar bisa membuktikan pada orang tua Kata. Kata pun terlihat senang dengan hal tersebut. Lanjut, ketika pulang latihan hoki, tiba-tiba Attila didatangi oleh teman-temannya. Awalnya mereka mengira kalau Attila telah merampok bank. Namun saat itu Attila berkata kalau uang yang kini dia dapatkan adalah hasil dari menjual kulit beruang. Namun karena uang hasil curiannya semakin menipis, dia pun mulai terpikirkan lagi untuk merampok bank lain. Tentu saja yang lebih besar. Aksi tersebut pun lantas dimulai. Kali ini dia memakai motor untuk modal kaburnya. Dan setelah sampai di kantor pos yang lain, ternyata ada seorang satpam yang sedang berjaga di sana. Awalnya Attila tak sadar. Namun ketika keluar dari kantor pos sambil membawa uang rampokan, Attila melihat satpam tersebut. Tentu dia pun segera cabut dari sana. Tapi tak lama setelah cabut, tiba-tiba Attila tertabrak oleh sebuah mobil. Dia lantas buru-buru menyalakan lagi motornya. Lantas adegan kejar-kejaran pun terjadi antara Attila dan satpam tadi. Pada saat itu, Attila masih beruntung dia berhasil kabur dari satpam dengan cara meluncur ke sungai. Dan dari kejadian tersebut, aksi Attila semakin menjadi-jadi. Dia terus-menerus merampok bank demi bank hingga dirinya berubah menjadi kaya raya. Dan tak lupa dengan whisky, hingga dirinya disebut sebagai penjahat whisky. Attila membawa Kata pergi berjalan-jalan mengelilingi seluruh dunia. Mendengar kisah Attila yang seperti itu, Laszlo kemudian jadi berpikir, kenapa orang sepertimu bisa berpergian ke seluruh penjuru dunia? Sedangkan orang benar sepertiku tidak pernah sekalipun keluar dari negara ini. Singkat cerita, di suatu hari Attila pun kembali ke latihan tim hokinya. Lantas dia diperkenalkan dengan anak Bota, sebut saja dia Geza. Diketahui kalau Geza akan bermain bersama Attila pada pertandingan berikutnya. Lanjut, pada perampokan berikutnya, lagi-lagi dia berhasil kabur dari sana. Namun para polisi kali ini telah menjaga ketat area perampokan bank, bahkan menutup seluruh akses jalan. Sehingga dengan terpaksa Attila pun pergi menuju atap gedung bank tersebut, bahkan saking lamanya menunggu dia pun tertidur di sana. Lalu pada pagi harinya Attila pun masih diberikan keberuntungan dan berhasil kabur dari sana. Di waktu kesempatan yang lain, kini Attila atau sosok penjahat whisky telah berubah menjadi terkenal. Bahkan saat itu dia juga telah berhasil mendanai para kaum-kaum bawah. Tak hanya itu, dalam berita, penjahat whisky juga dibuatkan film dan buku novelnya. Scene pun berlanjut, di suatu kesempatan ketika Geza sedang ngerokok enak di depan tempat latihan, tiba-tiba dia melihat Attila telah datang. Singkat cerita, sebuah pertandingan lantas melibatkan Attila dalam perkelahian. Tentu saja Geza menolong Attila saat itu sebagai rekan tim. Lantas pada malam harinya mereka pun membahas kejadian tadi sambil nongkrong di pinggir jalan. Tak hanya itu, Attila juga mulai jujur pada Geza tentang apa yang dia lakukan selama ini. Bukan karena sudah capek, tapi justru Attila sedang merencanakan perampokan yang lebih besar lagi. Dan tentu membutuhkan orang lain untuk bisa merampoknya. Di situ Geza yang telah diinisiasi menjadi rekan perampoknya pun setuju. Karena idola para kaum bawah ternyata temannya sendiri.
Singkat cerita, keduanya pun lantas menjalankan aksi perampokan di sebuah bank besar. Kala itu Geza ditugaskan untuk menjaga pintu keluar sambil mengamankan seorang penjaga. Sedangkan Attila mengambil uang yang ada di dalam brankas. Dan terakhir, sebagai ciri khas, Attila menyimpan 1 botol whisky. Perampokan tersebut pun berjalan dengan lancar. Dan pada malam harinya mereka pun merayakan keberhasilan itu. Lalu pada kesempatan lain, setelah latihan hoki, tiba-tiba Attila melihat Geza sedang menceritakan sebuah aksi perampokan. Tentu saja melihat hal itu, Attila langsung menyeret Geza keluar. Meskipun Geza hanya bercanda, akan tetapi Attila tetap memberikan Geza peringatan keras. Lanjut, di hari berikutnya Attila mulai merasakan hidup yang serba tak nyaman, lantaran harus selalu bersembunyi di balik ketakutan. Di keesokan harinya, Attila dan Geza kembali merencanakan perampokan di Bank Hungaria. Dan setelah survei dilakukan, perampokan pun segera dimulai. Awalnya aksi mereka berjalan dengan mulus, namun tiba-tiba salah seorang bodyguard bank lebih dulu mengunci brankasnya dari dalam, sehingga Attila tak bisa mengambil banyak uang dari sana. Belum sampai situ, kesialan harus terjadi kembali ketika para pekerja yang ada di depan bank memergoki perampokan mereka. Lantas ketika Geza dan Attila keluar dari sana, para pekerja langsung menghadang mereka. Aksi kejar-kejaran pun sontak terjadi. Geza dan Attila pun berpisah. Bahkan Attila terpaksa mencuri sebuah mobil yang ada di sana. Polisi juga langsung mengejar Attila. Dan sayang, aksi Attila harus berujung dengan menabrak sebuah mobil. Beruntung kala itu mobil masih menyala, namun kejar-kejaran dengan polisi masih belum selesai. Kali ini nasib Attila sudah di ujung tanduk. Namun setelah tabrakan tersebut, beruntung Attila berhasil kabur. Lantas ketika berada di rumah dan sedang membersihkan serpihan kaca yang menempel di punggungnya, tiba-tiba Kata datang. Mengetahui Attila dalam kondisi seperti itu, Kata pun langsung terdiam dan tak mau tahu soal itu. Dalam kejadian perampokan tadi, Laszlo lantas telah memiliki beberapa tuntutan yang nanti diajukan di pengadilan. Mendengar hal tersebut, Attila pun merasa dikadali oleh Laszlo, lantaran telah menceritakan semua perampokan padanya. Kembali pada Attila dan Geza, setelah kejadian sebelumnya mereka bertemu dan lagi-lagi merencanakan perampokan. Namun kali ini cukup berbeda. Attila bahkan mempersiapkan rencana alternatif. Jika salah satu tertangkap, maka dia harus menahan agar tak berbicara selama 3 jam kepada polisi. Tentu saja Geza setuju dengan hal tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka di perampokan Bank Hungaria kembali. Di situ Attila menyuruh agar keamanan mengunci pintu masuk terlebih dahulu, lalu menahan para sandera di suatu ruangan, sehingga Attila bisa mengambil uang di dalam brankas. Setelah berhasil dan ingin segera cabut dari sana, tiba-tiba suara sirine polisi pun terdengar. Sial, mereka lupa kalau pintu keluar sudah dikunci sebelumnya. Dengan terpaksa, Attila pun menembak pintu kaca tersebut dan cabut keluar dari sana. Tapi aksi tersebut sayang sekali harus berakhir secara tragis, karena Geza tertangkap terlebih dulu oleh polisi. Sementara Attila berhasil kabur. Lantas Geza pun teringat kalau dia telah berjanji agar tak berbicara selama 3 jam pada polisi. Sehingga ketika diwawancara, dia tak memberikan sepatah kata pun pada polisi. Sementara Attila sendiri dia sedang berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Geza dari kepolisian. Sedangkan Geza dia terus dipukuli hingga terjatuh sambil menunggu Attila. Namun saat itu Geza keceplosan untuk menanyakan tentang jam berapa. Sehingga Laszlo yang sedang menyiksa Geza pun tersadar kalau Geza sedang menunggu sesuatu. Lantas Laszlo pun menyuruh memindahkan Geza ke ruangan lain setelah beberapa menit. Tentu saja jamnya sudah dipercepat, sehingga ketika Geza mengetahui kalau jam sudah menunjukkan lebih dari 3 jam waktu menunggu, Geza pun langsung membocorkan siapa Attila sebenarnya. Sontak Attila yang sedang berada di perbatasan tiba-tiba dihampiri oleh kepolisian dan dibawa ke kantor imigrasi. Tak butuh waktu lama para polisi lain segera datang dan nasib Attila pun selesai sampai di situ. Singkat cerita, di suatu kesempatan Kata menghampiri Attila di dalam sel penjara. Namun Kata ternyata telah berhubungan dengan pria lain alias selingkuh. Dan juga uang yang selama ini dia titipkan ke Kata ternyata telah habis. Dan sekarang Attila pun hanya sendirian. Lanjut, kembali pada Laszlo dan Attila. Laszlo kini telah stres dalam menghadapi kasus Attila. Pasalnya dia telah kehilangan banyak waktu untuk keluarganya gara-gara kasus tersebut. Selang tak berapa lama, Attila kemudian kembali ke selnya.
Namun kali ini Attila tak tinggal diam. Dia telah membawa beberapa kabel dari ruangan Laszlo. Sontak Attila mengeluarkan kabel tersebut dan langsung berusaha kabur dari sana. Setelah beberapa ruangan berhasil dilalui, Attila lantas mencoba kabur dari lapas melewati sebuah jendela dan menuruninya. Namun hal tersebut tak berjalan lama, karena diketahui para polisi dan tim SWAT telah dikerahkan untuk mencari si penjahat whisky itu. Sehingga pada malam harinya Attila dinyatakan telah ditangkap dan dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu di akhir film kita diberitahu kalau Attila kini telah bebas setelah mendekap di sel penjara selama 12 tahun. Dan sekarang dalam mencari nafkah Attila menjadi seorang pedagang yang dipelajarinya ketika dia di dalam sel. Dan film pun tamat.